أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادر إلى سبق الناس الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Habibul Karim wa nafa'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak berikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah yang insya Allah itu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan serta para pengikutnya yang istiqomah, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatul ummah, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini temanya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu amalan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan berbuat baik kepada ibu bapak kita. Bahkan dosa yang paling besar sesudah menyebutkan Allah adalah hukukul walidain, berani kepada kedua orang tua, apalagi ketika disuruh, diperintah. Ada yang mengucapkan ada yang mengucapkan ya mau. Padahal itu salah satu dosa besar ketika itu sudah hakim balik. Ketika disuruh oleh orang tua, maka wajib memenuhinya. Wala taqullahuma uffin wala tanhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kamu melontarkan ucapan atau tidak mau. Wala tanhar, janganlah pula membentak kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita adalah rahmat. Orang tua kita adalah mempunyai di hadapan Allah. Mulia sekali. Apalagi orang tua kita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang menghormati, dengan ucapan yang lemah lembut, karena itu orang tua kita. Orang tua kita. Dulu kita ketika masih kecil, ketika masih bayi, menyebutin anak kita. Ketika kita kecil, kita tidak pernah marah. Buah hatinya. Ketika kita punya buah hatinya,
dibenci, diapain, malah disebut setiap hari. Maka ketika kita orang tua sudah tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, maka sebagai anak wajib melaksanakan perintah Allah, itu berbakti kepada kedua orang tua. Ada hikayat zaman Nabi, ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Adalah seorang anak yang sangat baktinya kepada orang tuanya luar biasa sekali. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Ali, Umar Ali, nanti ketika kalau kamu ketemu namanya Uwais Al-Qarni, minta didoakan supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi Uwais Al-Qarni tetap setia. Dia pun insya Allah, padahal ketika itu Uwais Al-Qarni orang yang sangat miskin, orang yang tidak punya apa-apa, karena baktinya kepada orang tuanya diiyakan. Padahal dari Yaman sampai ke Mekah ongkosnya pun berlipat ganda, tapi menyanggupi. Akhirnya Uwais Al-Qarni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya supaya bisa memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Akhirnya dapat ilham dari Allah. Selama 8 bulan beliau Uwais Al-Qarni punya rumah, punya kemah di atas gunung. Kemudian diberikan oleh Allah anak sapi. Anak sapi itu kira-kira beratnya 8 kilo, 10 kilo. Begitu sampai 8 bulan sudah 100 kilo. Bahkan Sayyidina Uwais Al-Qarni latihan sebelum melaksanakan perintah ibunya itu menggendong yang anak sapi dari 10 kilo sampai 100 kilo, sehingga badannya kuat tergerak. Akhirnya pas tiba waktunya melaksanakan ibadah haji, ibunya digendong dari Yaman sampai ke tanah suci berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itulah baktinya anaknya, baktinya kepada Allah, baktinya kepada orang tuanya. Orang tuanya ingin melaksanakan ibadah di sampingnya, dapat ilham dari Allah, akhirnya bisa berangkat. Di samping itu juga Uwais Al-Qarni banyak ibadah, hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membaca tilawah, tidak pernah lengah barang sekejap mata pun, senantiasa terus beribadah kepada Allah dan baktinya kepada dunia. Itulah yang sampai sini dan kita Nabi Muhammad SAW ketika berdoa kepada Umar minta didoakan, maka doanya terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai cuma 2 helai, yang satu dipakai, yang satu diselenggarakan di pundak. Itulah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, itu salah satu anak yang berbakti kepada Allah sehingga nanti menjadi rajanya surga. Bahkan nanti di akhirat Al-Qarni bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Banyak orang yang diberikan syafaat diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling besar adalah syafaat umat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan ada 10 hak, hak ibu yang wajib dilakukan oleh anaknya. Yang pertama adalah memberi makan jika mereka memerlukan, kasih makan orang tua kita ketika orang tua kita tidak bisa apa-apa, kita mandikan kalau memang tidak bisa apa-apa, atau pikul, kita kasih makan bakti kita kepada orang tua kita. Bahkan di bulan suci Ramadan, kalau ada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, mustahil diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah membiarkan orang tua kita membiarkan orang tua kita berbuat hal yang tidak pernah dalam sisi orang tua kita
Jadi jika orang tua kita nggak punya uang, kasih jajan. Sebagaimana kita dulu ketika kecil pun seperti itu. Paling banyak ketika orang tua kita sudah tidak mampu apa-apa, maka orang tua beri makan. Yang kedua, memberi pelajaran sehingga mereka menerapkan kilasan dengan baik. Ketika ibu bapak menyuruh kita, dari hati balik, cabai bawang, jangan yang sekian gunakan apa dia bisa menikmati ya bu. Kita diberikan cabai, kita diberikan nasi. Sebagai bakti kita kepada orang tua, apapun yang orang tua tidak menyuruh buat kita laksanakan kecuali menyuruh dalam maksiat pada waktu yang ditolak. Tapi kalau untuk menyuruh yang lainnya, maka wajib kita memenuhi perintah orang tua kita. Yang ketiga, memberi panggilannya sewaktu diperlukan. Karena di tanggal kemarin ada tabung, saya nitip pesan yang saya tempo, lima kali kamu laksanakan. Insya Allah berkah. Kalau kita sudah merawat, melayani, memenuhi panggilan ibunya, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sudah orang tua kita sudah wafat, maka akan menjadi orang yang berkah, manfaat dunia dan sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, mentaati perintahnya kecuali disuruh maksiat. Taati perintah orang tua kita. Yang kelima adalah berkata dengan ucapannya berlemah lembut, bukan yang keras. Amat ikuti orang tua. Insya Allah berkah. Yang keenam adalah memberi pakaian jika mereka memerlukan, kasih pakaian. Apa itu pakaian? Jalannya bulan yang Idul Fitri, dan yang ketika orang tua yang baik itu memerlukan atau tidak, mestinya anak yang berbakti kepada kedua tuanya berikan pakaian ini apa itu pakaian buat ayah ibu. Insya Allah berkah, dan insya Allah rezekinya akan ditambah berlipat ganda oleh Allah karena barokah segala tangannya kepada ibu bapaknya. Yang itu adalah berjalan di belakangnya, bukan mendahulunya. Kalau siang anak di belakang, kalau malam anak di depan, hanya kata itu jalan belah. Supaya apa? Ketika kesandung berarti anak kedua bukan bapaknya. Makanya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik, yang layak, yang mumpuni, yang baik, dan seterusnya. Dan pastinya wafat yang baik itu seperti karena wafatan tidak Allah, yaitu birrul walidain. Yang kedelapan adalah mencari ridhoan Allah lewat orang tuanya. Kalau Allah murka, Allah buat kita murka, maka Allah pun orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Yang kesembilan adalah menghindari hal-hal yang menjadi kebencian. Kebencian orang tua apa? Kita hindari supaya kita berkah. Yang ke-10 adalah memohon ampun kepada orang tua. Ketika kita tahu sendiri, ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kita orang tua. Minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Terlebih sudah wafat tidak berkah. Quran wasdaqir dijanjikan oleh Allah doa kita juga tuanya, doa kepada Allah yang sekarang dari sejak mendoakan baik muslimin bahkan menjadi wajib, menjadi rukun dalam indikator berdoa. Kalau tidak ada rukun mampir di muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat, Allah jadi membuat dasar kita sholat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang masih hidup, yang masih punya orang tua, tidak sampai kita kepada keluarnya di sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.